Raksasa tak tertandingi di pusat kota Yunling adalah alun-alun besar. Di alun-alun, pilar batu besar yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak, ditutupi dengan rune misterius kuno, memancarkan suasana hikmat. Sekarang di alun-alun ini, ada lautan orang kulit hitam, dan pada pandangan pertama, tidak ada habisnya. Dan di alun-alun di sekelilingnya, ada kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus berkumpul di sini. Namun, bahkan jika kerumunan orang yang begitu mengerikan berkumpul di sini, seluruh alun-alun sunyi, tidak ada yang mengeluarkan suara aneh, dan garis pandang yang tak terhitung jumlahnya, semua memandang ke tengah alun-alun dengan kagum. Di sana, terdapat altar megah dengan tangga batu 1000 anak tangga di sisinya. Di atas altar adalah singgasana 7 warna seperti awan. Duduk di sana, cukup untuk menghadap ke seluruh alun-alun. Saat ini, di atas singgasana 7 warna, terdapat siluet yang indah. Dia berpakaian dalam kelompok putih, di atas sudut rok, dengan garis tipis keemasan. Gaun sederhana, tapi ada semacam di mana-mana. Rasa anugerah yang mulia. Di wajah itu adalah wajah yang menawan dan berseri-seri. Wajah ini sedikit lebih dingin dan lebih dewasa daripada para wanita di sekitar Qin Yichen. Siluet ini benar-benar patriark dari klan Yunling, Yu Nyao. Namun, wajahnya hari ini tidak cuek seperti biasanya. Di bawah mata yang dingin seperti bilahnya, ada kilau dingin yang berkedip. Dia duduk dengan tenang di singgasana yang berwarna-warni, melihat ke bawah ke alun-alun kerumunan besar, dan kemanapun pandangannya lewat. Siluet yang tak terhitung jumlahnya membungkuk dengan rendah hati, dan tidak berani melihatnya secara langsung. Untuk waktu yang lama, Yu Nyao Fang perlahan mengalihkan pandangannya dan menghela nafas ke dalam. Beberapa hari yang lalu, dia menerima pesan dari Yun Jun. Segera, dia mengirim 3 penatua raksasa puncak untuk menjawab. Tetapi sampai hari ini, wanita Yun Jun dan Yun Yin 2 belum kembali. Di antara mereka, pasti ada kecelakaan, dan bahkan Yun Yin mungkin jatuh ke tangan Yun Kuan. Memikirkan hal ini, wajah Yun Yao sedikit lebih dingin. Alasan mengapa keluarga Yunling sangat peduli pada Yun Yin adalah karena mereka memiliki rahasia besar. Selama Yun Yin tumbuh dewasa, itu pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan, mungkin mereka bisa menembus penderitaan mereka, dan terobosan menjadi puncak art realm. Gardu listrik. Jika Yun Yin jatuh ke tangan Yun Kuan, keluarga Yunling akan setara dengan satu jaminan yang lebih sedikit. Bahkan jika yang terakhir disengaja, itu akan membawa kesialan bagi keluarga Yunling. Patriark, waktunya sudah tiba. Di atas tangga batu di bawah singgasana, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan berkata dengan lembut. Upacara leluhur, mulai. Mendengar ini, bagian kecil pertama Yu Nyao, suara samar bergema antara langit dan bumi, dan itu dengan jelas dimasukkan ke telinga setiap pembangkit tenaga listrik. Hai, dengan suara ini, rune mengalir di atas pilar batu besar di alun-alun, jalur sinar terang, membumbung ke langit, menembus awan di udara. Selamat datang di aula leluhur. Selamat datang di aula leluhur. Petik 2. Dengan sinar langit yang menjulang tinggi ini, jalan minum yang terhormat, bergema di alun-alun. Di singgasana di atas altar, tidak ada fluktuasi di mata Yun Yao. Matanya berbalik sedikit dan jatuh ke depan alun-alun. Ada banyak siluet kuat duduk di kursi di sana. Orang-orang ini terlihat sangat muda, tetapi nafas dan pakaian mereka mengingatkan semua orang setiap saat bahwa mereka berada di klan Yunling. Di tengah, memiliki status tinggi. Dalam upacara pemujaan leluhur seperti itu, mata mereka juga memandang ke langit. Namun jika Anda tertarik, tidak sulit untuk memperhatikan bahwa mata orang-orang ini belum pernah melihat puncak altar dari siluet awal, seolah-olah menghina. Di garis depan kekuatan ini, ada seorang pria kekar berusia sekitar 40-50 tahun. Rambutnya pasti agak putih, tetapi ritme alami yang disebabkan oleh napasnya adalah milik orang-orang. Dia sangat bermartabat, saat ini dia sedikit menundukkan kepalanya, seolah sedang tidur. 7 Yun Yao di singgasana warna, melirik siluet ini, alis hariannya tidak bisa menahan cemberut. Dan di antara sepasang mata itu, ada kilatan dingin. Selama upacara, para pemimpin dari banyak pasukan di alun-alun tanpa sadar melihat siluet itu. Di mata mereka agak rumit. Pengorbanan leluhur merupakan tradisi yang diwariskan oleh masyarakat Yunling sejak lama. Namun, beberapa waktu lalu, pria itu terang-terangan mengatakan bahwa pemujaan leluhur ini tidak berpengaruh. Di aula leluhur itu, sama sekali tidak memiliki roh leluhur Yunling mereka. Selain itu, dia juga mengancam bahwa hanya di bawah kepemimpinannya seorang leluhur sejati dapat muncul di suku Yunling untuk duduk. Jika kata-kata gila seperti itu diucapkan dari mulut pembangkit tenaga listrik biasa, orang mungkin menganggapnya sebagai lelucon dan berbalik dan melupakannya. Namun, itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas yang mengatakan ini. Selain itu, Yun Yao telah memanggilnya secara pribadi ketika dia pertama kali mengucapkan kata-kata yang menghasut. Tetapi bahkan patriark mereka tampaknya memiliki ketakutan tentang Yun Kuan, dan tidak menggunakan cara yang keras untuk membungkamnya. Untuk waktu yang lama, di alun-alun, jalur minum yang terhormat akhirnya berhenti perlahan.
Dan saat suara itu jatuh, di udara, ruang itu sedikit terdistorsi, dan sebuah istana megah terbalik. Awan sangat terlihat. Namun, di awan, istana ilusi itu tidak menentu, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Melihat pemandangan ini, mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melihat ke atas altar, dan yang terakhir juga perlahan berdiri dari singgasana 7 warna. Lalu telapak tangannya sedikit terangkat, suara ringan, juga suara pelan. Selamat datang di aula leluhur. Dengan suara ini, siluet yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun semua berlutut, bahkan banyak kekuatan di kursi itu juga sedikit bengkok. Hanya siluet di depan, tanpa ekspresi sikapnya, bahkan tidak mengangkat kepalanya, seolah-olah masih sedang tidur. Hai, di bagian atas altar, Yun Yao juga sedikit membungkuk ke arah istana di udara, lalu lengannya terangkat. Di atas altar, semburan sinar cahaya meledak, dan sinar cahaya itu menyatu, menghadap lurus ke istana. Dan pergi. Melihat ini, para pemimpin dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya juga mengulurkan tangan mereka, dan energi agung melonjak keluar dari tubuh mereka dan berkumpul menuju altar.